Mungkin kamu tumbuh dalam budaya yang menekankan sopan santun, jangan cari masalah, jangan buat malu keluarga. Semuanya membuatmu ragu untuk menetapkan batas. Tapi hari ini kamu belajar satu hal, bahwa menjaga jarak bukan berarti membenci, diam bukan berarti kalah, dan tidak menjelaskan bukan berarti kamu salah. Tenangmu adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Jangan buru-buru merespons mereka yang tidak menghargaimu. Fokuslah pada caramu berdiri, bukan pada bagaimana mereka menatapmu. Dunia ini tidak akan pernah benar-benar adil. Tapi kamu bisa adil pada dirimu sendiri, dengan tidak ikut menyakiti dirimu hanya karena mereka melakukannya. Dan jika ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Sisanya, biarkan pergi. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena kita akan membahas 6 langkah nyata, yang tenang, bijak, dan penuh kekuatan, untuk menghadapi orang-orang yang tidak menghargai kamu. Dari sudut pandang filsafat stoikisme yang tidak hanya menenangkan pikiran, tapi juga memperkuat jiwa. Dan ya, kalau kamu merasa video seperti ini penting buat perjalanan hidupmu, jangan lupa berlangganan, supaya kita bisa terus tumbuh bersama dalam diam yang penuh makna. Poin pertama, tegakkan kepala Anda, tetap percaya diri. Kadang, bukan karena kita lemah, kita diam. Bukan karena kita tidak tahu cara membalas, kita memilih untuk tidak ikut bermain dalam permainan mereka. Tapi kamu tahu, ada hal yang lebih penting dari sekadar menang dalam debat kecil, atau merasa puas karena berhasil membungkam seseorang yang meremehkanmu. Ada satu hal yang lebih penting dari itu semua, kepala yang tetap tegak, dan batin yang tetap utuh. Mungkin kamu pernah merasakannya, berada di sebuah ruangan, dikelilingi orang-orang yang memandangmu rendah. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka merasa punya kuasa. Dan saat itu terjadi, yang paling terasa menyakitkan bukan kata-kata mereka, tapi bisikan kecil dalam kepalamu yang mulai meragukan dirimu sendiri. Bisikan itu berbahaya. Ia tidak berteriak, tapi pelan-pelan menggerogoti apa yang dulu kamu yakini tentang dirimu. Itu sebabnya, menegakkan kepala bukan soal postur tubuh, tapi tentang keberanian batin. Tentang berdiri sebagai manusia yang tahu siapa dirinya, dan tidak membutuhkan izin siapapun untuk merasa cukup. Dalam budaya kita, percaya diri seringkali disalahartikan. Jika kamu terlalu tenang, kamu dibilang sombong. Jika kamu terlalu yakin, kamu dibilang tidak tahu diri. Kita diajari sejak kecil untuk jangan terlalu kelihatan, jangan menonjol. Diam itu emas. Tapi diam yang seperti apa? Karena jika kamu terlalu diam, kamu akan dilupakan. Dan jika kamu terlalu vokal, kamu dianggap mengganggu. Itulah dilema besar yang banyak orang hadapi. Di satu sisi, ingin menjadi pribadi yang kuat dan dihormati. Tapi di sisi lain, takut kehilangan penerimaan sosial, takut dianggap tidak sopan, takut dicap sombong, dan yang paling menyakitkan, takut sendirian. Padahal, yang sering kita lupakan adalah kepercayaan diri bukan tentang dilihat orang lain, tapi tentang dilihat oleh dirimu sendiri. Bisakah kamu menatap cermin dan berkata, "Saya cukup, saya kuat, saya layak"? Percaya diri bukan soal berani bicara di depan banyak orang, tapi tentang keberanian untuk berdiri tegak, bahkan ketika semua orang berharap kamu runtuh. Tentang tidak goyah meski kamu tidak mendapatkan tepuk tangan, karena yang kamu perjuangkan bukan validasi, tapi integritas. Dan kamu tahu apa yang paling berat. Bukan saat orang lain meremehkanmu, tapi saat kamu mulai percaya bahwa mereka benar. Luka-luka kecil dari masa lalu, komentar negatif yang tidak pernah kamu jawab, semua itu bisa tumbuh menjadi bisikan yang mematikan kepercayaan dirimu sendiri. Dan jika kamu tidak melawannya dengan kesadaran, kamu bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Takut dinilai, takut gagal, takut dihina. Tapi kamu masih punya pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari satu keputusan kecil, untuk tidak tunduk pada persepsi orang lain. Bayangkan kamu kembali ke satu momen saat kamu merasa direndahkan. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Malu? Marah? Ingin membela diri? Sekarang bayangkan kalau kamu bisa kembali ke momen itu,
dengan pikiran yang jernih dan hati yang kuat. Bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri dengan tenang. Tanpa kata-kata, hanya dengan kepala yang tetap tegak. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Bukan terletak di suara, tapi di ketenangan. Bukan di reaksi, tapi di kesadaran. Mungkin kamu bertanya, tapi bagaimana caranya percaya diri kalau sejak kecil aku selalu dibandingkan, selalu dianggap kurang? Jawabannya tidak mudah, tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana, seperti mengingatkan dirimu setiap pagi bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas pikiran orang lain, bahwa kamu tidak harus menjelaskan siapa kamu kepada mereka yang tidak mau benar-benar melihatmu. Mulailah dengan satu langkah, mungkin hanya dengan tidak ikut tertawa ketika orang lain meremehkanmu, atau dengan tetap fokus pada pekerjaanmu, bahkan saat orang lain menganggapnya remeh. Mungkin hanya dengan menulis, menyendiri sebentar, atau berjalan tanpa menunduk. Tindakan-tindakan kecil itu, jika dilakukan dengan sadar, akan membangun tembok kuat dalam dirimu. Tembok yang tidak dibuat untuk menjauh dari dunia, tapi untuk melindungi harga dirimu dari pendapat yang tidak layak kamu simpan di hati. Dan kalau kamu khawatir dianggap sombong karena terlalu percaya diri, ingatlah, mereka yang merasa terancam oleh kepercayaan dirimu seringkali adalah orang-orang yang tidak tahu caranya membangun itu untuk diri mereka sendiri. Kepercayaan dirimu bukan tentang membuktikan apapun, tapi tentang menerima bahwa kamu punya nilai, bahkan jika tidak ada satupun yang mengakuinya. Jadi, kalau kamu sedang dihina, dipandang rendah, diremehkan, jangan buru-buru membela diri. Cukup tegakkan kepalamu, lihat mereka dengan tenang, dan biarkan tindakanmu berbicara lebih nyaring dari 1000 pembelaan. Karena dalam diam itu, dalam ketenangan itu, ada kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tahu bahwa dirinya sudah cukup. Poin kedua, gunakan diam sebagai jawaban Anda. Mungkin kamu pernah berada dalam situasi yang membuat detak jantungmu berdegup lebih cepat. Lidahmu terasa gatal ingin menjawab, membela, atau bahkan membalas. Tapi anehnya, tubuhmu memilih diam. Bukan karena kamu tidak tahu harus berkata apa, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu satu kalimat bisa jadi bumerang. Dan diam kadang justru lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, memilih diam itu tidak mudah. Apalagi ketika kamu diperlakukan tidak adil, ketika harga dirimu diinjak, dan kamu tahu kamu bisa bicara, bisa membalas, tapi kamu memilih tidak. Orang mungkin melihatmu lemah, tapi mereka tidak tahu, di dalam dadamu sedang terjadi peperangan. Peperangan antara keinginan untuk membela diri dan keyakinan untuk tetap tenang. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang menegakkan kepala dan percaya diri. Sekarang kita masuk pada pilihan yang jauh lebih hening, tapi tidak kalah berani. Diameter. Bukan diam karena menyerah, tapi diam yang lahir dari pengendalian diri. Dari keberanian untuk tidak memberikan panggung pada orang yang tidak layak menerima respons kita. Dalam budaya kita, diam seringkali dianggap tanda bersalah. Orang akan bertanya, kok dia nggak jawab? Apa karena dia tahu dirinya salah? Padahal tidak semua harus dijawab. Tidak semua perlu diklarifikasi. Kadang, dengan diam, kamu sedang menyampaikan pesan yang lebih dalam, bahwa kamu tidak ada di level yang sama untuk ikut beradu argumen. Ada alasan mengapa kita merasa gelisah saat memilih diam. Diam tidak memberi kepastian. Ia membuat kita ragu. Apakah aku dianggap pengecut? Tapi kamu perlu tahu satu hal. Harga dirimu tidak tergantung dari seberapa lantang kamu membalas, tapi dari seberapa kuat kamu menjaga kendali saat emosimu diuji. Dan itu yang tidak bisa dimiliki semua orang. Kamu bisa mencoba mengingat momen ketika kamu ingin membela diri. Mungkin kamu sudah menyiapkan semua kalimat di kepala, tapi kamu tahan. Kamu duduk diam. Kamu hanya menatap atau bahkan menunduk. Orang-orang di sekitarmu mungkin menafsirkan itu sebagai pasrah. Tapi di dalam dirimu, kamu sedang membuktikan bahwa kamu punya kekuatan untuk tidak ikut larut dalam drama yang mereka ciptakan. Diam itu juga bisa jadi bentuk perlindungan. Mungkin kamu pernah punya masa lalu yang membuatmu trauma dengan konfrontasi. Ketika kamu bicara, kamu dimarahi.
Ketika kamu membela diri, kamu disalahkan. Dari situ kamu belajar bahwa kadang bertahan itu bukan dengan berteriak, tapi dengan memilih tidak mengatakan apa-apa. Tapi diam juga harus punya tujuan. Jangan sampai kamu memilih diam hanya karena takut. Karena tidak semua diam itu menyehatkan. Ada diam yang memendam. Ada diam yang menyiksa. Diam seperti itu bukan kekuatan, tapi racun yang perlahan-lahan menggerogoti dirimu dari dalam. Makanya, penting untuk tahu, diam seperti apa yang sedang kamu pilih. Jika diam itu membuatmu merasa lebih tenang, lebih bermartabat, dan tetap utuh sebagai dirimu sendiri, pertahankan. Tapi kalau diam itu justru membuatmu makin terpuruk, makin hancur, maka itu saatnya kamu belajar membedakan antara tenang dan menekan. Dalam kondisi sosial kita, banyak orang terbiasa berpura-pura. Mereka tertawa saat dihina, mereka tersenyum saat diremehkan. Tapi tubuh mereka tahu bahwa mereka sedang terluka. Diam mereka bukan kekuatan, tapi semacam pelarian. Mereka takut dianggap buruk. Mereka tidak ingin menambah masalah, tapi pada akhirnya luka itu tetap tumbuh di dalam. Itu sebabnya, kalau kamu memilih diam, pastikan diam itu menyembuhkanmu, bukan melukaimu. Diam yang kamu pilih harus membuatmu merasa tetap utuh. Kamu harus bisa berkata dalam hati, "Aku memilih tidak bicara, bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu aku tidak perlu membuktikan apapun." Kamu juga bisa melihat bagaimana diam itu bisa jadi bentuk kekuasaan. Dalam konflik, orang yang diam sering membuat lawannya bingung. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia nggak marah? Kenapa dia nggak bicara? Dan di situ, kamu sedang mengambil alih kendali. Kamu tidak mengikuti permainan mereka. Kamu menciptakan ruang sunyi yang memaksa mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Kadang, diam itu menyadarkan. Seorang teman pernah bilang, "Aku pernah dipermalukan di depan umum, dan aku cuma diam." Tapi setelah itu, orang-orang yang mendengar justru mulai berpihak padaku, karena mereka bisa lihat siapa yang benar-benar kasar. Dalam diam, kamu membuka mata orang lain. Bahkan dalam hubungan pribadi, baik itu keluarga atau pekerjaan, diam bisa jadi senjata yang sangat kuat. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menetapkan batas. Ketika kamu tidak lagi membalas kritik yang tidak sehat, ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak peduli, disitulah kamu sedang menjaga harga dirimu. Jadi kalau hari ini kamu sedang berada dalam posisi di mana kamu ingin bicara, ingin membalas, ingin membela diri, tahan sebentar. Rasakan tubuhmu, rasakan jantungmu. Apakah kamu ingin bicara karena memang kamu harus, atau hanya karena kamu tidak tahan ingin dianggap benar? Kalau itu hanya untuk membuktikan bahwa kamu tidak lemah, maka mungkin lebih kuat kalau kamu diam. Karena orang yang benar-benar kuat tidak butuh disorot untuk terlihat. Ia cukup berdiri, diameter, tapi tidak hilang. Diameter, tapi tetap utuh. Dan kalau mereka terus berbicara, biarkan. Biarkan mereka bicara sampai suara mereka habis. Lalu, dengan kepala yang tetap tegak, kamu melangkah. Tanpa menjelaskan, tanpa menoleh. Karena kamu tahu, diam kamu bukan kekalahan, tapi bentuk kemenangan paling tenang dan paling tak terbantahkan. Poin ketiga, jaga jarak dengan bijak. Kadang, bukan bentakan atau kata kasar yang membuat kamu merasa hancur, tapi jarak. Jarak yang kamu tahu harusnya kamu buat sejak lama, tapi terus kamu tunda. Karena takut dianggap jahat atau takut kehilangan. Padahal, sejatinya, menjaga jarak bukan tentang meninggalkan, tapi tentang menyelamatkan diri. Dan mungkin, menyelamatkan hubungan itu sendiri. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang diam sebagai kekuatan, sekarang kita bergerak ke sikap yang lebih konkret, lebih terlihat. Menjaga jarak dengan bijak. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang pantas untuk kamu dekatkan terus-menerus. Tidak semua kehadiran membawa ketenangan, dan tidak semua kedekatan layak dipertahankan dengan penuh tenaga. Coba kamu bayangkan ini. Kamu berada di lingkungan yang setiap hari membuatmu merasa kecil. Komentarnya halus tapi menyakitkan. Gerak-gerik mereka penuh sindiran, tapi kamu bertahan. Kamu terus ada di sana. Karena merasa tidak enak,
karena merasa harus tetap sopan, karena takut dianggap menjauh, dan hari demi hari ada bagian dari dirimu yang perlahan menghilang. Kamu jadi ragu bicara, takut salah gerak, sampai akhirnya kamu hanya jadi versi diam dari dirimu sendiri. Kamu hadir, tapi tidak benar-benar hidup. Di titik itulah, menjaga jarak bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Ada masa ketika kamu harus berkata pada dirimu sendiri, "Aku berhak merasa aman, aku punya hak untuk menetapkan batas." Dan ketika kamu berkata begitu, bukan berarti kamu membenci orang lain, tapi kamu mencintai dirimu lebih dulu. Banyak orang takut menjaga jarak karena khawatir kehilangan hubungan. Tapi hubungan seperti apa yang patut dipertahankan kalau di dalamnya kamu terus merasa direndahkan? Menarik diri kadang dianggap bentuk pelarian. Tapi apa salahnya jika kamu mundur bukan untuk menghindar, tapi untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari ketenanganmu? Dalam budaya kita, menjaga jarak memang sering disalahpahami. Kita diajarkan untuk dekat, untuk akrab, untuk selalu ada. Tapi tidak ada yang mengajarkan bahwa terlalu dekat dengan orang yang salah bisa merusakmu pelan-pelan. Tidak ada yang mengajarkan bahwa cinta diri bukan egois, tapi justru bentuk tanggung jawab paling dasar sebagai manusia.